Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanal malikil quddus, subhanal malikil quddus, subhanal malikil quddus. Subhanal mulki wal malakut, subhanal izzati wal azamati wal haibati wal qudrati was sultan wal kamal wal jamal wal jalal wal kibriyai wal jamal wala yamutu wala yafutu abada. Subhanahu quddusur rabbuna Rabbul malaikati wal ruh. Semuanya subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa azim ala hadha an-nabiyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad. Wa la ta'lam innaka anta 'allamul ghuyub wa innaka 'ala kulli syai'in qadir wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma Gina Rabbana bis-salam wa adkhilna al-jannata daras salam. Tabarakta Rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Amin, amin, amin ya Rabbal. Ibu, bau. Punten. Aduh ya Allah ya Rabbi. Sungguh candaan Allah itu begitu sangat luar biasa. Manusia melukiskan candaan-candaan Allah itu sebagai sebuah ujian. Ya Bu? Padahal seandainya kalau manusia tahu ujian itu adalah sebuah candaan, yakin pasti kuat. Ya, yakin pasti kuat. Tapi karena tidak paham bahwa itu adalah sebuah candaan dari Allah, sehingga begitu banyak manusia yang tidak lulus ujian. Salah satunya siapa? Jeffrey. Salah satunya siapa? Jeffrey. Salah satunya siapa? Kurang ajar. Jeffrey. Ustadz dia. Aduh, sombong. Baru jadi ustadz saja sudah sombong. Padahal ustadz bukan sebuah jaminan masuk dalam surga. Ustadz bukan sebuah jaminan bakal diselamatkan oleh Allah. Kalau ustadznya hanya pamer untuk umum, bukan benar-benar ustadz di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nih contohnya. Ya Bu, kan kalau nunjuk orang mah pasti sakit hati kan. Ya, yang namanya nunjuk orang yakin bakal sakit
hati dan mendingan nunjuk diri sendiri. Yang paling tahu buruknya ya saya. Ketika bicara buruk tentang saya tidak akan mengarang-arang, tidak akan memfitnah-fitnah. Tapi begitu bicara buruk orang, yakin semuanya adalah prasangka atau dugaan. Ketika itu sebuah prasangka atau dugaan, apa bedanya dengan memakan bangkai saudaramu sendiri? Itu yang disampaikan oleh Allah Subhanahu. Makanya dapunten hampura. Ini yang bicara tidak lebih baik dari yang mendengar. Yang bicara ini orang yang belum tentu selamat. Yang sudah pasti selamat siapa ibu? Siapa yang sudah pasti selamat? Bo, woi, siapa yang sudah pasti selamat? Yang sudah pasti selamat mah beliau. Siapa beliau? Junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi. Itu yang sudah pasti selamat. Beliau maksum, terjaga. Tidak akan dibuka pintu surga sebelum beliau yang ada di hadapan. Itu makanya subhanallah, kita semua wajib bersyukur. Kenapa? Karena kita menjadi umat Nabi besar Muhammad. Ini syukur yang tidak bisa dibeli dengan apapun yang kita miliki. Sekarang begini, Jeffrey, jangan main asal ngomong saja. Yang namanya bicara mah wajib ada dasar. Oh iya, hukum dunia kalau bicara wajib ada dasar. Tuh silahkan periksa lautan yang paling dalam, bohong kalau tidak ada dasarnya. Nggak percaya, sok mangga tenggelam. Kalau nggak muncul-muncul lagi jangan salahin saya. Dasar yang paling sederhana bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang selamat adalah apa? Simpel saja. Bu, ketika ibu sedang tidur, ya dipeluk suami, masih suka nggak dipeluk suami? Ah, nggak sekolot. Bener ya? Bener nggak sih bahasa Sundanya? Ah, kasar apa halus? Kasar. Kasar menurut orang sini dan menurut orang Banten mah tidak. Oh, ternyata kasar halus bagaimana cara orang memandang. Oh, ternyata kasar halus itu bagaimana kebiasaan di satu tempat. Tidak bisa kita akan mengatakan itu kasar kalau memang kebiasaannya di sana adalah seperti itu. Nah, ini yang paling susah. Makanya perlu memaksa diri untuk apa? Belajar selalu memahami orang lain. Ketika hidup kita belajar memaksa diri kita untuk selalu paham akan orang lain, insya Allah hidup bakalan harmonis. Tapi ketika kita yang memaksa orang lain untuk paham akan kita, bohong kalau tidak fasih. Bohong kalau tidak berantem. Sekarang apa bukti kalau Rasul sallallahu alaihi wasallam itu adalah manusia yang selamat? Ibu, ketika seorang perempuan, ketika seorang istri meskipun dalam keadaan dipeluk oleh suami, kemudian dari mulutnya keluar menyebut-nyebut nama Muhammad, adakah seorang suami yang cemburu kepada Muhammad? Ada nggak? Tidak ada. Ya bu, ibu lagi tidur, dipeluk sama suami, tiba-tiba dari mulut keluar Muhammad. Cemburu nggak suami? Muhammad. Ya Nabi salam
Ya Nabi salam alaik, Ya Rasul salam alaik, Ya Habib salam alaik, salawatullahi alaik. Semua. Ya Nabi salam alaik, Ya Rasul salam alaik, Ya Habib salam alaik, salawatullahi alaik. Ya Nabi, Ya salam alaik, salawatullahi alaik. Ada nggak suami yang cemburu? Jika ada seorang istri menyebut nama Muhammad, kemudian suaminya cemburu, berarti suaminya sedang mengalami gangguan jiwa. Jelas kan? Jelas? Tapi punten ibu, dan jangan coba-coba panggil nama yang lain meskipun ngigo. Ngigo saja jadi masalah, bagaimana kalau tidak ngigo? Dalam keadaan sadar. Tiba-tiba ibu manggil Jeffrey. Jeffrey, ku rindu padamu. Udah nih. Ku ingin bertemu Jeffrey. 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 Yakin ya suaminya nggak pakai pikir panjang, ngambil bantal dibekep sampai napasnya habis. Tuh bahayanya cemburu, bisa menghilangkan akal seseorang. Cemburu buta boleh nggak? Cemburu buta boleh nggak? Cemburu boleh nggak? Kalau cemburu buta, yang boleh cemburu melek. Artinya cemburu berdasarkan akal sehat dan sesuai dengan hukum syariat. Amin. Amin ya Rabbal. Hadirin yang insya Allah dimuliakan Allah. Amin. 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 Sebelumnya Jeffrey mau ngucapin terima kasih kepada beliau, kepada abang saya. Jangan GR ya bang. Saya Bapak Kapolres baru kita. Ya sudah kenal belum? Sudah kenal belum? Berdiri kalau begitu bang. Oh ternyata belum kenalan. Gimana sih? Ini Bapak Kapolres kita yang baru. Ya. Jangan tepuk tangan. Masjid. Masjid. Ulah. Entong. Yang bener mana? Ulah apa entong? Ulah entong. Ulah entong. Sebelumnya beliau di Cilegon. Saya kenal beliau sudah lama sekali. Alhamdulillah semakin dekat. Saya sering dapat saran nasihat juga dari beliau. Ya terus akhirnya sampai detik ini alhamdulillah. Kita doakan bukan hanya beliau, tapi semua yang ada di sini senantiasa hidup dalam keberkahan dan dalam ridha dan curahan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Ini pun ngomong-ngomong, sebetulnya ngapain sih kita hidup di dunia ini? Pertanyaannya sok diberat-beratin ya. Tapi ternyata pertanyaan ini penting. Punten para alim ulama, punten ya. Penting.
Ini hidup mau ngapain sebetulnya? Karena begitu banyak orang yang hidup tapi bingung sama kehidupannya. Dan akhirnya apa? Tidak pernah ada sesuatu yang jelas dilakukannya. Ya Bu, benar nggak? Apanya yang benar? Jangan dibenerin dulu, dipikirin dulu. Bahaya kalau tiba-tiba benar, pikirin enggak, wah kacau nanti urusannya. Sekarang begini deh, ada pertanyaan sederhana dan mudah-mudahan yakin ini bisa dijawab. Untuk apa kita dihidupkan? Biasanya jawabannya apa? Untuk ibadah. Betul? Yakin? Cius? Mi apa? Hati-hati loh, orang yang suka ngomong cius, mi apa, mi oyeng, nggak masuk surga. Ini benar. Orang yang suka ngomong cius, mi apa, mi oyeng, masuknya culga. Kan ngomongnya cadel gitu. Oke, baik. Pertanyaan pertama sudah dijawab. Untuk apa kita dihidupkan? Untuk ibadah. Sekarang bagaimana kalau Uje munculkan pertanyaan kedua? Untuk apa kita semua diciptakan? Ayo. Nggak boleh sama jawabannya. Hah? Menjadi khalifah. Emang khalifah siapa? Ini pertanyaan hampir sama, hampir mirip, tapi ternyata jawabannya tidak sama. Yang satu, untuk apa kita dihidupkan? Jawabannya untuk dimatikan. Karena lawannya hidup adalah mati. Mana buktinya Jeffrey? Oh, Quran. Mana punya ayatnya? Surat Al-Baqarah. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata fa'ahyakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Bagaimana kamu bisa ingkar kepada Allah? Bagaimana kalian bisa lupa kepada Allah? Bagaimana kalian bisa tidak percaya kepada Allah padahal dulu kalian tidak ada, kemudian diadakan oleh Allah, kemudian dimatikan, kemudian dihidupkan, lalu kemudian dikembalikan kepada Allah. Jelas? Jelas? Jadi ternyata kita dihidupkan hanya untuk dimatikan. Nah, jadi sekarang kita sebenarnya cuma nunggu mati. Tapi karena Allah sayang, nunggu matinya supaya berkualitas. Akhirnya sama Allah dikasih kerjaan, dikasih profesi. Ada yang jadi ustadz, ada yang jadi polisi, ada yang jadi pejabat, ada yang jadi pengangguran. Karena ternyata sekarang pengangguran juga adalah sebuah profesi, ya kan? Makanya yang sekarang kuliah kalau bisa jangan lulus-lulus, ya percuma ntar lulus cuma nambahin angka pengangguran aja. Jadi kuliah aja terus jadi mahasiswa abadi selama-lamanya, ya. Tuh. Tapi dasar manusia, mohon maaf lahir batin, ternyata yang namanya manusia sama anak kecil tidak ada bedanya. Tuh lihat anak kecil, anak-anak ketika diberi mainan lupa. Disuruh makan nggak mau, disuruh mandi nggak mau, akhirnya mainannya direbut. Begitu mainannya direbut, nangis nggak? Nangis. Marah nggak sama yang merebut? Kita diberikan mainan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hidup. Seorang suami diberikan istri, seorang istri diberikan suami, orang tua diberikan anak, anak diberikan orang tua. Mereka berasik maksud, mereka bernikmat-nikmat dengan mainannya, mereka lupa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Allah mengambil satu cara supaya apa? Agar hamba yang diciptakannya, yang dihidupkannya ingat kepada Allah. Mainannya diambil oleh Allah. Terserah bagaimana caranya Allah. Ya Bu, kadang-kadang kan caranya Allah suka kita nggak terima.
Ya, barusan ketemu sama suami ngobrol enak, tiba-tiba ada telepon dari kantor polisi. Ibu punya suami namanya Jeffrey, gitu ya. Kenapa? Sekarang di rumah sakit. Jeffrey, ya bukan Jeffrey, Jeffrey, ya pakai P, kan di Sunda, ya. Jeffrey, kenapa? Di rumah sakit. Ah, kenapa? Tabrakan. Tabrakan sama apa? Ojek 40, ojek nabrak. Sakaratul maut. Enggak terima sama Allah. Marah dengan Allah, bukan semakin dekat, justru mencaci maki takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Nih bahayanya. Ada yang berhasil masuk dengan apa? Jabatannya, sehingga dia lupa dengan jabatannya. Dia keluar dari apa yang diamanahkannya. Allah lihat, wah ini gak beres, diambil paksa sama Allah dengan caranya Allah. Gak terima. Awas, pikirannya jangan kemana-mana. Mikirnya ke diri sendiri saja, gak usah mikir kepada orang lain. Seandainya kita tahu begitu banyak PR di dalam kehidupan kita, kita nggak akan sibuk nengok ke tetangga di kanan, nengok ke tetangga di kiri. Kenapa? Terlalu banyak PR yang harus kita kerjakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Kalau hidup mau selamat, jangan sibuk sama cucian orang lain, sibuk sama cucian di rumah sendiri. Banyak cucian yang belum dicuci. Sekarang kan begitu, Bu. Masalah banyak, tapi masih aja seneng sibuk sama masalah orang lain. Iya, bener nggak? Siapa orangnya? Saya. Kalau ngomong saya, kira-kira tangannya menunjuk kemana ya? Saya. Oh, ke diri sendiri, bukan ke orang lain. Jadi seperti itu. Jadi jelas ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala menghidupkan kita hanya untuk mematikan kita. Jadi kita adalah manusia-manusia yang sudah jelas kematiannya dan sedang menunggu kematiannya. Tapi bagaimana dalam proses yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Sekarang pertanyaan kedua. Untuk apa manusia diciptakan? Jawabannya jelas, untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa itu saja. Maaf hadirin yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebetulnya di dalam kehidupan ini seperti yang kita tahu, ada dua proses yang harus dipertanggungjawabkan. Pertama, hablum minallah, urusan kita kepada Allah. Yang kedua, hablum minan nas, urusan kita kepada manusia. Ini dua kalau tidak seimbang, jangan harap akan selamat. Perkara kita kepada Allah cukup satu. Apa kata Allah? Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni. Sesungguhnya aku adalah Allah, tidak ada Tuhan melainkan aku, maka sembahlah. Siapa? Aku Allah. Itu urusan kita sama Allah. Makanya kita diminta mengucapkan kalimat syahadat asyhadu an la ilaha illallah. Kita saksikan bahwa Allah adalah Tuhan kita. Ketika ada orang yang tidak bersaksi bahwa Tuhan itu tidak ada, Tuhan tetap ada. Dan bagi mereka yang bersaksi bahwa Tuhan itu ada, semakin akan nampak jelas bukti-bukti bahwa Allah itu ada. Nah, sekarang apa tanggung jawab? Ketika kita mengatakan aku bersaksi engkau bahwa engkau adalah Tuhanku, Allah cuma minta satu, fa'budni, maka sembahlah aku. Jelas? Sekarang yang kedua, hablum minan nas, urusan sama manusia. Nah, ini yang kadang-kadang bikin repot, Ibu. Ya, yang kadang-kadang bikin repot. Kenapa? Muncul ego dari sifat manusia satu persatu yang akhirnya membuat manusia
tidak bisa berhubungan dengan harmonis. Makanya muncullah, diutuslah baginda yang tercinta, Nabi besar Muhammad. Diutus beliau dengan akhlak yang agung, dengan kata-kata yang bijak, dengan pikiran yang penuh dengan baik sangka, tidak pernah mengukur orang lain, tidak pernah mencaci, menghina amalan-amalan umatnya. Selalu semuanya disemangati untuk ibadah kepada Allah, disemangati untuk yakin kepada Allah. Lalu diajarkannya tentang akhlak-akhlak yang baik, akhlak-akhlak yang sangat luar biasa. Dan cerminan Rasul bukan hanya pada kata-katanya, tapi pada perbuatannya yang sangat luar biasa. Itu ibu. Mohon maaf lahir batin, seandainya dikumpulkan 10.000 orang yang sedang belajar meniru akhlak Nabi Muhammad SAW di dalam satu masjid, tidak akan sesempurna beliau baginda yang tercinta Nabi besar Muhammad SAW. Yang satu meniru sedekahnya, yang satu meniru kasih sayangnya, yang satu meniru bagaimana memandang orang dengan bijak. Ketika dikumpulkan, belum tentu akan menjadi betul-betul sebagai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang insya Allah dimuliakan Allah. Ini ngomong-ngomong sampai jam berapa, Bu? Hah? Jam 5. Jam 5? Serius? Ibu kuat sampai jam 5? Ibu kuat sampai jam 5? Astagfirullahaladzim. Bapak-bapak kuat sampai jam 5? 10 menit beres. Punten ya, laki-laki mah gak ada yang kuat. Yang kuat mah perempuan. Bener Pak, ini gak ngomong bohong. Ini kita bicara orang dewasa ya, punten ya, bicara orang dewasa ya. Ketika suami istri bersetubuh, posisi perempuan ada di mana? Punten. Ini nggak ngomong jorok, nggak ngomong jorok, tergantung yang nerima. Sekarang Uje tanya, tolong dijawab. Yang di atas, tolong dijawab. Oi, ketika suami istri ibadah, ya, ibadah, gitu ya. Ya kan saya mau ngomong terus terangnya nggak enak, takut dibilang jorok. Ya, suami istri ibadah, gitu ya. Di mana posisi wanita? Tuh, di bawah. Artinya apa? Sebesar apapun suaminya, lihat perempuan sanggup menahan beban berat badannya. Ini Masya Allah. Benar, serius. Ayo sekarang siapa yang lebih kuat? Perempuan. Betul nggak, Bu? Iya. Perempuan itu paling pintar menyembunyikan kelelahannya, tapi laki-laki paling senang menunjukkan kelelahannya. Oh, laki-laki, dengerin. Saya lihat laki-laki begitu pulang kerja, coba wajah lelah ditunjukkan. Iya kan? Betul nggak? Tapi istri yang kita sama sekali tidak tahu seorang istri melakukan kelelahan apa, tapi lihat begitu suami datang, semangat dipancarkan untuk apa? Mengurusi suami. Padahal dari tadi harus repot sama anak nomor pertama, harus repot sama anak nomor kedua, harus repot sama anak yang kecil yang suka narik-narik ini, terus repot yang keempat yang sedang nyusu. Aduh ya Allah ya Rabb. Tapi begitu suami datang, lihat semua diletakkan, energi baru terpancarkan, kemudian itu diberikan kepada suami. Tuh perempuan. Makanya punten, aduh saya mah paling demen sama perempuan. Bener, serius, ada yang gak demen sama perempuan? Ada nggak yang gak demen sama perempuan? Hatta jenggotnya segini bohong kalau gak demen sama perempuan. Maka tapi kan yang halal, yang terdidik, yang santun, yang sopan. Alhamdulillah Bu, istri saya 4 anaknya. Ada yang salah? Istri saya berapa? Jangan
suka merubah-rubah omongan orang ya. Dengerin, istri saya 4 anaknya. Berapa istri saya? Orang Garut matematikanya berapa sih? Sebentar Pak ya, kita tanya lagi. Kadang-kadang perempuan suka nggak realistis. Dia selalu pakai perasaan. Uje tanya sekali lagi ya. Ini Uje jelasin ya, yang di atas, yang di luar. Istri Uje 4 anaknya. Berapa istri Uje? Bang Umar? Oh iya, saya bukan nggak kepengen pakai tisu. Tuh lihat, ya Allah. Jamaah, jamaah. Alhamdulillah. Itu sahabat saya Ustadz Maulana, lucunya luar biasa. Kalau setiap pagi kita dengar ceramahnya, isinya banyak, ambil ya, ambil isinya, luar biasa. Kosa katanya, perbendaharaan katanya, luar biasa, subhanallah. Nah jemaah, ini kelucuan yang luar biasa. Istri kesel sama suami gitu ya, pergi kerja diomelin begitu setel. Jemaah kan jadi seneng hatinya, bahagia nggak? Lucu nggak? Nah, jadi amal soleh. Udah begitu aja, pusing-pusing amat mikirin orang. Iya kan? Bener nggak? Oh, udah jangan dibenerin dulu deh kalau begitu. Datang ya? Datang. Tadinya sebetulnya saya pengen naik motor ke sininya, cuma sama abang saya nggak boleh karena abang saya sayang sama saya, takut kenapa-napa di jalan. Akhirnya naik mobil deh. Gus, sini Gus, kita ngobrol. Suka lihat wajahnya beliau nggak? Di mana? Di TV. Emang muat masuk TV? Kesetrum. Ini kebetulan ada Kang Agus Midwar ya. Mumpung beliau ada, jangan kita sia-siakan. Ada hal mohon maaf, yang diundang cuma saya. Ngikut-ngikut. Iya. Tuh yang naik motor Ustadz semuanya. Nanti insya Allah kita persilahkan para bikers yang Ustadz atau Ustadz yang bikers. Yang benar gimana Gus? Ustadz yang bikers. Ustadz yang bikers. Karena profesi sebagai ustadz, hobinya bikers. Oh, hobinya naik motor. Naik motor. Emang boleh Ustadz naik motor gede? Emang kenapa nggak boleh? Enggak, ini mah nanya aja. Loh, Nabi dulu itu kudanya adalah kuda termahal, Ustadz. Oh iya. Jadi kalau Ustadz naik motornya yang mogok-mogok terus yang murah, justru saya merasa tersinggung. Tersinggunnya berarti Ustadz tidak mengikuti Rasulullah. Oh gitu. Rasulullah naik kuda yang mahal. Bagus maksudnya, kalau bagus ya pasti mahal tuh. Oh kalau bagus sudah pasti mahal. Iya. Meskipun bagus juga kadang-kadang tidak harus mahal kan sebetulnya. Tapi kan kuda Rasulullah pilihan, betul nggak Pak? Betul. Ngomong-ngomong ente belum ngucapin salam. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya memang sama Ustadz Jeffrey itu sering dikatakan sebagai dua koin dengan dua sisi atau ibarat mata dengan belek. Kok mata sama belek? Iya. Ini ngomong-ngomong mata sama belek, terus mohon maaf lahir batin ya Kang. Oh iya siap. Tuh kerendahan hati beliau tuh seperti itu. Tamunya selalu dijemput sendiri, nggak pakai orang lain. Aduh, itu yang saya cinta. Gimana Ustaz, mata sama belek? Ini ngomong-ngomong soal mata sama belek. Seringkali mata sama belek ini mengingatkan saya pada sebuah kesombongan, Gus. Oh, maksudnya gimana itu? Artinya begini, setiap yang berlubang dari tubuh kita ini bohong kalau tidak akan mengeluarkan kotoran.
Mulai dari pori-pori, mulai dari kepala keluar apa? Ketombe. Pori-pori keluar keringat. Mata keluar cilo. Cilenya. Mata keluar cilo. Hidung keluar korong. Oh, korong. Hah? Leho. Ini perbendaharaan baru, nggak apa-apa. Kuping keluar conge. Mulut keluar. Kalau lagi sadar seperti ini ludah. Tapi kalau lagi tidur Gus bikin pulau 1000. Iya. Kecil-kecil tapi banyak gitu ya. Kadang-kadang tidur bikin pulaunya gede Kalimantan gitu. Terus sampai ke bawah, depan belakang. Keluar. Dari presiden sampai tukang sapu matanya keluar belek. Artinya adalah apa? Mana yang mau disombongkan dalam hidup? Ternyata isi kita hanya membungkus kotoran. Kapan mau sombong atau boleh nggak sombong? Mangga silakan mau sombong. Kapan? Nanti kalau matanya begitu dikorek keluar berlian terus. Hidungnya dikorek keluar mutiara, gitu ya. Keringatnya air zam-zam, kencingnya pertamax, gitu ya. Terus begitu buang air keluar emas berbatang-batang, pelentung. Mangga silakan. Apapun yang kita makan, betul ya, walaupun berbeda-beda, apapun yang kita makan, tetapi keluarnya sama dari lubang dubur. Apapun statusnya dan jabatannya, tetapi semuanya kembali yang sama ke lubang kubur. Yang satu lubang dubur, yang satu lubang kubur. Jadi ingat lagu teman saya Gus. Oh, apa itu? Dulu anak Metallica Pak, rambutnya gondrong segini, sekarang jadi jamaah tabligh. Kemarin dia bikin lagu ada di YouTube tuh. Dia bilang begini Gus, orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati, orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati ujungnya. Enak ya? Ya. Kalau begini mah kompak ya. Wah, coba kalau hari-hari begini, aduh, insya Allah nikmatnya luar biasa. Jadi intinya tidak boleh ada kesombongan, Ustaz ya. Betul. Dan itu kan kalau dilihat kaitkan dengan Maulid pasti kita lah ya berdua. Ya. Dititipin satu kedudukan oleh Allah. Lalu asbab kedudukan itu menjadi sombong. Pertanyaannya, apa bedanya dengan iblis? Iya kan? Apa bedanya dengan iblis? Iblis sekian ribu tahun di surga. Begitu Allah uji, Allah ciptakan Adam alaihi salam, lalu kemudian Allah perintahkan kepada seluruh malaikatnya untuk sujud. Semuanya sujud, cuma satu yang nggak mau sujud, iblis. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dia enggan, dia sombong, dan dia menjadi bagian orang-orang yang ingkar. Tuh, apa bedanya dengan iblis? Iya, betul. Nah, mungkin sekedar ini Ustadz, kan katanya kadang-kala kalau mengikuti Rasul itu kan suka ada yang bilang ya, aduh, kita mah orang biasa, Rasul kan Nabi, mana mungkin. Kayak misalkan ada bapak-bapak nih kadang-kala manggil ibunya, kalau dulu mah mesra, ya neng, manis. Kalau sekarang mah beda, gendut, kesini gitu. Meong, hitam, waduh. Ini jadi ingat ada cerita lagi. Ini cerita bagaimana akhlak Rasul kepada istri ya Pak. Ya. Suatu hari Bu, Rasul pulang. Assalamualaikum. Enggak kayak begini suaranya, enggak. Ini mah jelek suaranya. Rasul tuh suaranya berbobot. Rasul tuh suaranya lembut. Marahnya Rasul tuh Masya Allah, penuh dengan keindahan. Mana ada cuma marah penuh dengan keindahan kecuali Rasulullah SAW. Nah, suatu hari Rasul pulang. Assalamualaikum. Kemudian istrinya keluar. Pintu dibuka. Ternyata apa? Istrinya sembunyi di balik pintu. Ngumpet istrinya. Terus Rasul masuk. Ya Khumairah. Seperti yang Agus bilang. Artinya, wahai yang pipinya kemerah-merahan. Aina zaujati. Di mana istriku? Bercanda Rasul Pak. Padahal
Nah si Jeffrey mah nggak begitu. Nggak. Burik, kemana dia? Wah udah kasarnya minta ampun. Tapi Rasul mah nggak begitu. Begitu Rasul masuk ke dalam, apa yang dilakukan istrinya? Istrinya pelan-pelan dari belakang, Bu. Cium, bukan cium. Apa namanya dari belakang tuh? Nemplok. Nempok. Oh, takut. Nangkep. Lain nemplok. Nemplok bahasa naon? Nangkep ya. Nangkep nih, misalnya keratus gini nih. Ini nih misalnya ya. Misalnya. Enggak, ini saya nggak bilang misalnya Rasul, enggak. Nanti ada nabi baru bahaya. Ini mah misalnya gitu ya. Tiba-tiba. Gini Bu, tuh. Nangkep. Istrinya dari belakang nangkep Rasul. Begitu ditangkep begini, Rasul menoleh. Bener. Dipegang itu kepala istrinya, kemudian dicium keningnya. Itu kemesraan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Pulang dari sini praktek. Benar serius. Ibu, nanti kalau pulang dari sini, bapak ini suruh balik badan, Pak, tolong balik badan sebentar gitu. Tiba-tiba nggak begitu. Tiba-tiba nangkep. Takutnya begini, sekarang kan istrinya ngaji, khawatir suaminya nggak ngaji. Jadi nggak tahu gitu kan ya. Begitu suaminya Assalamualaikum, istri jawab Waalaikumsalam gitu kan. Langsung istrinya ngumpet gitu di balik pintu. Pintu dibuka, kan suaminya nggak tahu cerita ini. Ya kan, masuk aja. Mana istri ini? Dari belakang nangkep, ya. Kaget disangkain maling, dibuatin buak aja. Nah, ini bahaya. Kenapa? Karena istri ngaji, suami enggak ngaji. Artinya apa? Wajib dua-duanya ngaji. Supaya apa? Ada sinkronisasi dalam rumah tangga. Sehingga apa? Hubungannya sesuai yang diinginkan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Asal kayaknya ya. Betul. Jadi gini kan, dari ketua DKM teh. Nah. Oh gitu. Saya aja. Kenapa ceramah juga jadi ajan juga? Udah jadi muadzin. Kalau adan honornya ditambahin. Jangan ngomong-ngomong honor udah ditransfer. Aduh. Sekarang berarti masuk waktu azan. Azan ini ya? Kita azan dulu ya. Setelah kumandang azan kita tuntaskan dulu ya Bu ya. Bersama dengan Ujin. Pas kebetulan ada yang datang, kita minta salah satu yang datang untuk azan. Punten apa pun. Ada yang lebih halus. Ini namina Bu Cep, Buya Cep Jamhur. Beliau dititipkan oleh Allah apa Gus? Oh ya, beliau ini punya keahlian tusuk jarum Bu. Kalau Anda yang sakit-sakit ya, boleh langsung ditusuk. Prestasi luar biasa, dari 100 pasien 99 alhamdulillah meninggal dunia. Serius? Loh, berarti menyelesaikan penderitaan di dunia. Bagus kan berarti? Oh iya ya. Iya, bagus juga berarti ya. Mati-matiin aja kalau begitu. Yang ini Habib Fahri Jamalulail bin Idrus bin Alwi Jamalulail. Bener ya? Nggak salah lagi kan? Kemarin terbalik ya? Oh iya. Ini Habib yang Riders. Kemudian ini tolong berdiri Ustadz Taufik. Ini masih dalam masa pertumbuhan Pak. Ini makannya susah. Bener Ibu, makannya susah. Kalau udah makan susah berhenti. Makannya juga sedikit makan. Mungkin bingung, nih kok Ustadz nyela temennya. Bukan nyela, ini thoriqoh Rasul. Tuh lihat Rasul dicaci maki, nggak ada sedikit pun dimasukkan dalam hati, nggak pernah tersinggung. Nih kita lagi thoriqoh celak mencela. Jadi begitu ya. Yang di sini silakan berdiri Ustadz Mohai Acali ya. Kemudian punten aduh. Ini A.A. Sultan ya dari Bandung. Beliau putranya. Tuh, semua kamu dikasih. Oke, Toha ya dari Bandung. Yang ini Ustadz Vicky. Perlu berdiri nggak Ustadz Vicky? Oh, duduk aja. Ya sudah, karena sudah masuk asar, terus kemudian minta qaul adzan, kita persilakan sama Ustadz Taufik. Jangan ngelihat bentuknya loh. Don't judge the book by the gendut. Awas ya.
Yang begini justru suaranya Masya Allah Bu. Luar biasa. Mangapik ajan dan asar.